Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Pahru dengan NIM 131421011. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai sasaran administrasi pembangunan. Poin pertama yaitu sasaran pembangunan administrasi. Sasaran administrasi pembangunan adalah pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, dipantau secara terus-menerus, dan dievaluasi perkembangannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan dan mengukur hasilnya dengan sasaran yang ingin dicapai. Kemudian poin kedua, pengembangan kelembagaan. Pengembangan kelembagaan, pembahasan tentang aspek kelembagaan sebagai salah satu sasaran pembangunan administrasi. Dengan sengaja dan secara sadar penulis batasi pada organisasi di lingkungan eksekutif pemerintahan negara dan tidak termasuk aspek kelembagaan legislatif dan yudikatif. Kemudian poin ketiga yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan manajemen yang menitikberatkan perhatiannya pada faktor produksi manusia dengan segala kegiatannya untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Dapat ditegaskan bahwa dalam organisasi apapun, termasuk berbagai satuan kerja di lingkungan pemerintahan, sumber daya manusia merupakan sumber yang paling strategis. Kemudian poin keempat yaitu pengembangan kemampuan. Dalam pengembangan kemampuan ini direncanakan dan diselenggarakan dalam mengambil tujuan langkah, yaitu ada beberapa. Yang pertama, melakukan analisis dan menentukan kebutuhan. Kedua, penyusunan materi pendidikan dan pelatihan relevan. Ketiga, pemilihan peserta yang menghadapi permasalahan tertentu. Keempat, pemilihan instruktur yang kapabel yang tidak hanya menguasai materi. Kemudian kelima yaitu penentuan teknik dan metode belajar mengajar. Keenam, penyelenggaraan yang sebaik mungkin dalam arti disiplin dalam kehadiran. Ketujuh, penilaian dan umpan balik untuk mengetahui apakah program pendidikan dan pelatihan mencapai sasaran. Kemudian poin kelima yaitu pengembangan citra positif. Citra adalah suatu yang abstrak dan tidak dapat diukur dalam ukuran nominal tertentu. Ibarat angin yang tertiup, maka citra mempunyai wujud yang dapat dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk, seperti tanggapan yang positif maupun negatif, seperti sinis yang khususnya datang dari publik dan masyarakat pada umumnya. Nah, pada ini beberapa cara membangun citra diri positif antara lain yaitu persiapan, kemudian berpikir unggul, kemudian belajar berkelanjutan, dan terakhir yaitu lakukan perubahan dalam diri kita. Baik, itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.